Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi akidah akhlak mengenai etika dalam organisasi dan profesi, mulai dari arti umum organisasi dan profesi hingga etika di dalamnya. Pengertian organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berarti alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, tujuan suatu organisasi ialah untuk menghasilkan barang dan pelayanan. Organisasi non-profit sebagai contoh, menghasilkan pelayanan dengan keuntungan masyarakat, seperti pemeliharaan kesehatan, pendidikan, proses keadilan, dan pemeliharaan jalan. Bisnis menghasilkan barang konsumsi dan pelayanan seperti mobil, perumahan, dan wahana rekreasi. Yang kedua, pembagian kerja adalah sebuah proses melaksanakan pekerjaan ke dalam suatu komponen kecil yang melayani tujuan organisasi dan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok. Pembagian kerja ini berlangsung untuk memobilisasi organisasi dalam pekerjaan banyak orang untuk mencapai tujuan umum dari organisasi. Yang ketiga, hierarki kewenangan adalah hak untuk bertindak dan memerintah pribadi orang lain. Hal itu menunjukkan terkoordinirnya sebuah organisasi untuk menjamin hasil pekerjaan mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, sumber daya. Di sini sumber daya yang dimaksudkan adalah kumpulan orang yang beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam memenuhi tujuan organisasi, diperlukan efektivitas dalam organisasi. Efektivitas organisasi ini dapat terwujudkan dengan baiknya efektivitas individu dan kelompok. Pertama, efektivitas individu tergantung dari perilakunya terhadap kelompok. Kedua, efektivitas kelompok yaitu tergantung dari kohesivitas atau kepaduan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma yang ada pada kelompok kerja. Ketiga, efektivitas organisasi yaitu tergantung dari lingkungan, teknologi, strategi, pilihan, struktur, proses, dan budaya organisasi. Etika dalam berorganisasi. Yang pertama, memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebuah organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jikalau niat dan tujuannya mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. Selanjutnya adalah amanah. Seseorang dalam organisasi haruslah memiliki sikap amanah dan dalam mengemban tugas. Karena adanya sikap amanah, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi menjadi lebih optimal. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakan. Jika sikap amanah tidak dilakukan di dalam organisasi, maka berbagai penyelewengan akan terjadi sehingga timbul keraguan untuk mempercayakan sebuah tugas dalam organisasi. Kemudian organisasi akan mengalami penurunan dan menghilang dari permukaan. Oleh karenanya, sikap amanah adalah sikap yang harus ada dalam organisasi. Selanjutnya adalah saling tolong-menolong. Dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. Suatu hal yang perlu digarisbawahi dalam sikap tolong-menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan. Apabila tugas individu belum terselesaikan, tidak sepatutnya untuk mencampur adukan tugas individu dengan tugas lainnya. Selanjutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Untuk menjalankan tugas organisasi yang baik,
Hubungan antar individu dan kelompok dalam organisasi pun juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Dalam Islam ada 5 prinsip dalam berkomunikasi, yaitu 1. Menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan terhadap sesama atau diam jika tidak mampu, atau qaulan kariman. 2. Perkataan dilakukan dengan lemah lembut meskipun dengan lawan atau rival, qaulan layyinan. 3. Isi perkataan berupa sesuatu yang benar dan jujur, atau qaulan sadidan. 4. Pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi, atau qaulan balighan. 5. Perkataan yang keluar mudah dimengerti oleh pendengar, atau qaulan ma'rifan atau masyruron. Pengertian profesi. Dalam KBBI, istilah profesi dimaknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Menurut De George, profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya, dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, profesi ada beberapa ciri yang selalu melekat padanya, yaitu adanya pengetahuan khusus, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, dan juga kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dalam Islam, profesi apapun boleh dikerjakan, baik yang bercorak fisik seperti tukang kayu, buruh tani, atau pemindah besi, dan lain-lain. Setiap profesi diperbolehkan dalam Islam, kecuali profesi yang terkandung pelaksanaan larangan-larangan dalam Islam, misalnya seperti menjual minuman keras ataupun narkoba. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi ataupun pekerjaan yang ditekuni akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Dia berfirman, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat At-Taubah ayat 105. Adapun juga tujuan dari berprofesi dalam Islam adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi kebutuhan hidup baik primer, sekunder, ataupun tersier, memenuhi nafkah keluarga, untuk kepentingan amal sosial, kepentingan ibadah, dan menolak kemungkaran. Etika dalam berprofesi, memegang amanah dan mentaati perintah pimpinan. Dalam berprofesi, ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan back manager atau kepala divisi merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas, dan nyata. Etos kerja yang tinggi. Etos kerja adalah doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Singkatnya, etos kerja adalah motivasi dan dorongan untuk bekerja. Ada beberapa indikasi-indikasi orang atau kelompok memiliki etos kerja tinggi menurut Gunnar Myrdal, yaitu 1. Efisien, 2. Rajin, 3. Teratur, 4. Disiplin dan tepat waktu, 5. Hemat, 6. Jujur dan teliti, 7. Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, bersedia menerima perubahan atau bersikap dinamis, 9. Pandai memanfaatkan kesempatan, 10. Energik atau penuh semangat, 11. Ketulusan dan percaya diri, 12. Mampu bekerja sama, dan 13. Mempunyai visi yang nyata dan futuristik. Prinsip yang kokoh dalam profesi. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilakukan berdasarkan beberapa prinsip berikut. 1. Profesi atau pekerjaan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan. 2. Profesi atau pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian atau profesional, tekun dan bersungguh-sungguh. 3. Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. 4. Profesi atau pekerjaan dilaksanakan dengan jujur, amanah, dan penuh tanggung jawab. 5. Profesi atau pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. 6. Pekerjaan ialah orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. 7. Profesi, kerja, atau amal adalah bentuk eksistensi manusia. 8. Menghindari larangan-larangan dalam agama. 9.
Profesi atau pekerjaan dilakukan dengan turut saling menjaga persaudaraan, seperti Rasulullah SAW bersabda, "Dan janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada saudara kalian." Hadis riwayat Muslim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berbahagia karena telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan barokah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.